Berjumpa lagi bersama saya di dalam acara Syiar Islam bersama Ustadz Edi Supriyoko dengan tema kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik sahabat iman rahimahullah, disyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswah tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita jadikan sebagai suri tauladan. Baik, kesempatan pada yang pagi hari ini kita akan membahas tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang dikaruniai dengan kecerdasan yang luar biasa, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau juga merupakan khalifah yang keempat, di mana Rasulullah suatu ketika pernah berkumpul bersama para sahabat dan juga di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya pintunya ilmu itu adalah Rasulullah dan kemudian kuncinya adalah Ali bin Abi Thalib. Kita tahu yang namanya kunci itu sesuatu yang sangat penting. Sebuah pintu dalam keadaan terkunci, kita tidak akan bisa membukanya dengan mudah kalau tidak ada kuncinya. Nah, Rasulullah menggambarkan bahwa Ali ini sebagai kuncinya ilmu dan kemudian Rasulullah sebagai pintunya. Nah, artinya apa? Bahwa kemudian Ali bin Abi Thalib ini adalah sosok pemuda yang memang oleh Allah dikaruniai dengan kecerdasan, mampu menangkap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Pernah suatu ketika pada waktu itu zamannya Khalifah Umar bin Khattab, ada tamu yaitu seorang Yahudi. Ini biasa kalau namanya orang Yahudi itu datang biasanya sering menguji, yang ngetes. Nah, maka kemudian Yahudi ini setelah masuk ke rumahnya Umar bin Khattab bertamu, maka kemudian menyampaikan kepada Umar, "Wahai Umar, saya akan bertanya kepadamu 4 hal. Kalau engkau mampu menjawabnya, maka kemudian saya akan bersaksi bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Tetapi kalau engkau tidak mampu menjawabnya, maka berhentilah untuk mendakwahkan Islam." Nah, ini sesuatu yang berat sebenarnya konsekuensinya. Nah, ini kalau benar-benar bisa jawab, nah, nanti mereka ini bisa masuk Islam. Kalau tidak bisa jawab, nah ini berarti dakwahnya nanti terhalang, dakwahnya Umar bin Khattab. Tetapi kemudian Umar ini karena memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberi jalan, maka kemudian beliau menyampaikan, "Baik, silahkan bertanya." Nah, maka Yahudi ini bertanya tentang 4 hal kepada Umar bin Khattab. Pertanyaan pertama yaitu, apa kunci yang bisa membuka pintu-pintu langit? Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan peristiwa yang menggambarkan bahwa di sana ada sebuah kuburan yang bisa berjalan bersamaan dengan penghuninya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, sebutkan makhluk Allah yang itu bukan jin, bukan manusia, tetapi bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan yang keempat, sebutkan 5 makhluk Allah bisa berjalan di muka bumi tetapi tidak dilahirkan dari induknya. Nah, Umar mendengar pertanyaan ini bingung, ini pertanyaan yang aneh. Nah, memang orang Yahudi ini dikaruniai kecerdasan oleh Allah, tetapi kecerdasannya digunakan untuk hal-hal yang
tidak baik, pengen ngetes, pengen bangkang, maksudnya kan seperti itu, tidak mau masuk Islam. Maka ketika dalam keadaan bingung ini kan orang bingung itu kan kelihatan dari raut mukanya. Ini orang Yahudi ini merasa kegirangan, wah, ini raison jawab gitu, kayak mungkin batinnya seperti itu. Nah maka kemudian kebetulan waktu itu Salman berada di sampingnya Umar. Kemudian berbisik pada Umar, wahai Umar, ini tak panggilkan Ali. Oh iya, karena kan Ali ini dan memang sudah terkenal kecerdasannya di kalangan para sahabat. Memang para sahabat itu masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Umar itu juga memiliki kelebihan dalam hal bergulat. Gulatnya Umar itu kalau misalkan didu Umar melawan 10 orang, yang 10 ini kalah melawan Umar. Ini jagoan karena mantan preman pasar, Umar bin Khattab. Ketika sebelum masuk Islam ini kan Umar ini kan memang jagoan. Di sebuah pasar namanya Pasar Ukas itu tiap tahun diadakan perlombaan lomba gulat. Umar ini jagoannya mesti juara ketika lomba gulat. Maka tidak heran kalau Umar ini jadi sahabat yang ditakuti. Bahkan ketika kemudian peristiwa hijrah ketika umat Islam disuruh oleh Allah untuk pindah dari Mekah ke Madinah, itu tidak ada yang berani untuk pergi dari Mekah ke Madinah itu bergerombol. Paling cuma 1 orang, 2 orang, dan itu sembunyi-sembunyi di malam hari yang gelap. Nah Umar ini ketika masuk Islam kemudian ada perintah hijrah, itu hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu bahkan bergerombol, ngajak rombongan, ayo pergi bersama-sama, dan bahkan nantang, wahai orang-orang kafir Quraisy, siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda? Siapa di antara kalian yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yatim? Hadanglah perjalananku. Nah, ini Umar bin Khattab. Kelebihannya di situ. Ali bin Abi Thalib itu juga memiliki kelebihan dalam hal ilmu. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan sebagai kuncinya ilmu karena memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib. Nah, maka kemudian Salman segera bergegas lari ke rumahnya Ali dan kemudian dalam keadaan tergopoh-gopoh menyampaikan kepada Ali, wahai Ali, selamatkanlah agama Islam. Nah, Ali bingung, ini anak apa kok moro-moro langsung tergopoh-gopoh. Maka kemudian ayo segera kita ke tempatnya Umar. Nah, ketika itu kemudian Ali bin Abi Thalib bersama Salman langsung ke tempatnya Umar bin Khattab menemui orang Yahudi. Nah maka kemudian Umar menyampaikan, wahai bapak-bapak orang Yahudi, ini kalau dalam hal ilmu ini jagoan kita ini Ali bin Abi Thalib, silahkan bertanya kepada beliau. Nah maka kemudian pertanyaannya diulang lagi. Nah, orang Yahudi kemudian bertanya, pertanyaan pertama, apa kunci yang akan membuka pintu-pintu langit? Nah, maka kemudian Ali bin Abi Thalib dengan tenangnya, karena ilmunya sudah ada di sini, otaknya lancar, Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau menjawab, yang dapat membuka pintu-pintu langit adalah asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah kunci yang akan membuka pintu rahmatnya Allah. Pertanyaan kedua, orang Yahudi ini masih PD-nya itu, karena merasa paling engkau pertanyaan berikutnya reson jawab. Mungkin mereka pikirnya seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, sebutkan peristiwa yang menggambarkan bahwa di situ ada kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Kuburan mlaku karo mayite. Nah, ini bukan Ali ini bingung lain jawab, ini apa kuburan kok mlaku karo mayite. Ali masih tenang saja, maka kemudian menjawab, ini kan peristiwanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika kemudian numpang kapal, numpang perahu, dan kemudian terjadi badai yang besar, karena memang Nabi Yunus itu numpang perahu karena melanggar perintah Allah untuk berdakwah di
kota Ninawa. Didakwahi, ternyata tidak ada yang mau masuk Islam. Akhirnya Nabi Yunus, bahasanya mutung kemudian pergi meninggalkan kaumnya, numpang kapal, sehingga kemudian kapal ini terjadi badai. Nah maka kemudian nahkoda ini paham, wah ini pasti ada pelarian yang ikut di kapal kita ini. Nabi Yunus merasa, wah ini saya yang pelarian, lari dari perintah Allah. Nah maka kemudian diundi tiga kali dan muncul nama Nabi Yunus terus. Padahal undiannya dilakukan dengan sportif, seperti zaman sekarang. Nah, peristiwa apa-apa, kegiatan apa-apa kadang sudah disiasati piye ben iso kepilih sing iki. Ini sportif mereka, tetapi ternyata memang kehendak Allah, dan memang pada waktu itu Nabi Yunus sebagai pelarian melanggar perintah Allah. Nah maka kemudian yang muncul 3 kali undian, muncul namanya Nabi Yunus. Nah, maka kemudian seluruh awak kapal sepakat Nabi Yunus untuk dilemparkan ke tengah lautan. Maka ketika Nabi Yunus melompat, belum tidak usah dilemparkan, Nabi Yunus sudah melompat sendiri karena sudah menyadari bahwa beliau yang bersalah. Maka kemudian datang seekor ikan paus yang besar, ditelanlah Nabi Yunus. Di dalam perut ikan ini Nabi Yunus kalau tidak bersegera menyadari kesalahannya dan kemudian bertobat kepada Allah, nah maka pasti Nabi Yunus ini sudah menjadi mayat, mati. Berhari-hari di dalam perut ikan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tetapi karena zikir, mengingat kesalahannya, la ilaha illa anta, dan seterusnya itu. Nah maka kemudian Allah masih melindungi Nabi Yunus, menerima taubatnya, dan maka kemudian dilontarkan oleh ikan paus ini sehingga kemudian Nabi Yunus terselamatkan. Nah ini gambaran yang menggambarkan bahwa ada sebuah kuburan. Nah kuburannya adalah ikan paus dan mayatnya adalah Nabi Yunus. Kemana-mana dibawa mayatnya. Kuburannya berjalan, mayatnya ikut. Ini orang Yahudi sudah mulai agak keder ini menghadapi Ali. Wah ini pertanyaan kedua lolos. Wah ini gimana? Nah saya masih punya 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya, makhluknya Allah tetapi bukan dari kalangan manusia, bukan juga dari kalangan jin, tetapi bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Ali masih tenang menjawab, melihat, mendengar pertanyaan semacam ini. Nah, maka kemudian dijawabnya, ini adalah peristiwa ketika Nabi Sulaiman bersama tentaranya hendak melewati barisan semut. Barisan semut, pimpinannya memperingatkan kepada para semut-semut, pasukan semut, wahai semut-semut, ayo segera masuk ke lubang semut. Ini barisannya Nabi Sulaiman mau lewat, kita nanti bisa keinjak-injak. Nabi Sulaiman karena dikaruniai pendengaran yang mampu menangkap bahasa binatang, ini tersenyum. Maka kemudian beliau segera menghentikan pasukannya. Pasukan berhenti. Berhenti semua pasukannya Nabi Sulaiman. Maka kemudian semut-semut ini semuanya masuk ke dalam lubang. Setelah semuanya masuk, baru kemudian pasukannya dilanjutkan. Seekor semut memperingatkan kepada kaumnya, bukan manusia, bukan jin. Wah ini orang Yahudi sudah semakin tidak pede menghadapi Ali. Ya, saya masih punya 1 lagi pertanyaan. Nah, maka kemudian setelah itu disampaikan pertanyaan terakhirnya. Sebutkan 5 makhluk Allah yang bisa berjalan di muka bumi tetapi tidak dilahirkan dari induknya. Ali dengan tenangnya kemudian menjawab pertanyaan yang mungkin bagi kita ini pertanyaan aneh dan kayaknya sulit. Maka kemudian Ali menjawab, pertama, Nabi Adam. Nabi Adam itu makhluk Allah berjalan di muka bumi, tidak dilahirkan dari ibunya. Beliau diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian Allah berfirman, kun fayakun,
jadi, maka jadilah Adam. Kemudian Siti Hawa. Siti Hawa itu juga tidak dilahirkan dari ibunya. Allah menciptakan sebagai pendamping Nabi Adam, kun fayakun, jadi, maka jadilah. Itulah kuasa Allah. Dan kemudian yang ketiga, untanya Nabi Soleh. Untanya Nabi Soleh itu diciptakan oleh Allah, tidak dilahirkan oleh induk unta, tetapi dilahirkan dari sebuah batu. Tak belah, di situ kemudian muncul seekor unta sebagai ujian bagi kaumnya Nabi Soleh. Dan kemudian yang keempat ini adalah tongkatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan tukang-tukang sihirnya, pada waktu itu Fir'aun telah mempersiapkan para penyihir yang ampuh di negerinya, paling ampuh dikumpulkan untuk bertanding dengan Nabi Musa. Maka kemudian para tukang sihir ini melemparkan tali-tali dan kemudian seketika berubah jadi ular-ular kecil. Pada waktu itu Nabi Musa sempat terkaget sedikit, karena pandangan Nabi Musa juga terhalangi sebuah sihirnya tukang sihir, sehingga kemudian melihat tali itu seolah-olah seperti ular. Nah, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Maka kemudian tongkatnya Nabi Musa ini dilemparkan dan menjadi ular yang sangat besar, benar-benar ular, berbeda dengan sihirnya tukang sihir. Kalau tukang sihir itu kan cuma bermain pada pandangan mata saja. Tali dilemparkan, tetapi mereka masih melihat bahwa itu tali. Orang lain melihat itu seperti ular. Berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat tongkat dilemparkan jadi ular, bukan cuma kelihatannya ular. Nah, ini tukang sihir ini melihat bahwa ini bukan sihir ini, tapi sesuatu peristiwa yang benar ini. Maka kemudian para tukang sihir ini akhirnya masuk Islam. Nah, ini peristiwa yang menggambarkan ada makhluk Allah dari tongkat, bukan dari induknya, dan bisa berjalan di muka bumi. Dan kemudian yang kelima adalah dombanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah bersiap hendak menyembelih anaknya karena perintah Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, maka kemudian Allah menurunkan seekor domba yang besar sebagai ganti karena Nabi Ibrahim telah mematuhi perintah Allah, melaksanakan dan melampaui ujian untuk menyembelih anaknya. Dan kemudian Nabi Ibrahim sudah bersiap hendak menyembelih anaknya, tetapi kemudian dicegah dan kemudian diganti dengan nikmat berupa menyembelih seekor domba yang besar. Nah, ini yang kemudian jadi syariat untuk berkorban. Nah, ini peristiwa bahwa ada seekor domba yang didatangkan oleh Allah sebagai pengganti Nabi Ismail yang hendak disembelih, dan domba ini tidak dilahirkan dari induknya. 5 makhluk Allah berjalan di muka bumi tetapi tidak dilahirkan dari induknya. Nah, kemudian orang Yahudi ini menyerah karena memang mereka setelah berkomitmen bahwa ketika mampu menjawab 4 pertanyaan yang mereka ajukan, mereka akan masuk Islam. Maka kemudian mereka akhirnya masuk Islam. Sahabat beriman rahimakumullah, inilah gambaran betapa kemudian Allah telah mengkaruniai kecerdasan kepada Ali bin Abi Thalib. Sosok pemuda yang cerdas dan menggunakan kecerdasannya sebagai salah satu sarana untuk berdakwah, menegakkan Islam ini. Ya, mudah-mudahan kita juga akan menjadi pemuda-pemuda cerdas yang akan menggunakan kecerdasan kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita jadikan sebagai hikmah pemicu kepada kita untuk senantiasa bertolabul ilmi, mencari ilmu supaya kita dikaruniai kecerdasan dan kemudian kecerdasan kita gunakan untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, menegakkan dakwah Islam di muka bumi ini. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi videonya kalian sudah paham kan sudah? Nah, saksikan lagi video-video kita dalam Syiar Islam di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.